Perkenalkan, nama saya Magdalena Angel Buka. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dari jurusan Teknik Elektrokomputer semester 4. Saya ingin mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah metode riset operasi yang berjudul Pohon Keputusan. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Apa itu decision tree atau pohon keputusan? Decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Decision tree menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Struktur flowchart mencakup node internal yang mewakili tes atau atribut pada setiap tahap. Setiap cabang mewakili hasil untuk atribut, sedangkan jalur dari daun ke arah mewakili aturan untuk klarifikasi. Decision tree merupakan salah satu bentuk algoritma pembelajaran terbaik berdasarkan berbagai metode pembelajaran. Mereka meningkatkan model prediktif dengan akurasi, kemudahan dalam interpretasi, dan stabilitas. Alat ini juga efektif dalam menyesuaikan hubungan non-linear karena mampu memecahkan tantangan penyesuaian data, seperti regresi dan klasifikasi. Disebut decision tree atau pohon keputusan karena pilihannya bercabang, membentuk struktur yang terlihat seperti pohon. Anda dapat membuat pohon keputusan vertikal atau horizontal tergantung pada preferensi Anda. Membaca pohon keputusan horizontal dari kiri ke kanan dan pohon keputusan vertikal dari atas ke bawah. Pohon keputusan bekerja paling baik ketika Anda mengikuti aturan diagram alur dasar. Yang pertama, persegi panjang atau bujur sangkar, tunjukkan awal pohon, tempat Anda menulis pernyataan. Kedua, garis, mewakili cabang-cabang pohon, ini semua adalah kemungkinan tindakan. Ketiga, lingkaran, menandakan hasil yang tidak pasti bahwa Anda akan membutuhkan cabang tambahan untuk diklarifikasi. Keempat, segitiga, berikan jawaban yang jelas dan final. Mereka juga disebut daun. Dengan membuat decision tree, memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan hasil dari setiap pilihan dalam cara yang terorganisir. Jenis keputusan. Ada dua jenis utama pohon keputusan yang didasarkan pada variabel target, yaitu pohon keputusan variabel kategoris dan pohon keputusan variabel kontinu. Yang pertama, decision tree variabel kategori. Sebuah pohon keputusan variabel kategori termasuk variabel target kategoris yang dibagi ke dalam kategori. Misalnya, kategorinya bisa ya atau tidak. Kategori berarti bahwa setiap tahap proses keputusan jatuh ke dalam salah satu kategori dan tidak ada di antaranya. Kedua, decision tree variabel kontinu. Pohon keputusan variabel kontinu adalah pohon keputusan dengan variabel target kontinu. Misalnya, pendapatan individu yang pendapatannya tidak diketahui dapat diprediksi berdasarkan informasi yang tersedia, seperti pekerjaan, usia, dan variabel kontinu lainnya. Contoh pengaplikasikan decision tree. Yang pertama, menilai peluang pertumbuhan prospektif. Salah satu penerapan decision tree melibatkan evaluasi peluang pertumbuhan prospek untuk bisnis berdasarkan data historis.
Data historis tentang penjualan dapat digunakan dalam pohon keputusan yang dapat menyebabkan perubahan radikal dalam strategi bisnis untuk membantu ekspansi dan pertumbuhan. Kedua, menggunakan data demografi untuk menemukan calon klien. Aplikasi lain dari alat ini adalah dalam penggunaan data demografis. Untuk menemukan calon klien, mereka dapat membantu dalam merampingkan anggaran pemasaran dan membuat keputusan yang tepat tentang pasar sasaran yang menjadi fokus bisnis. Dengan tidak adanya decision tree, bisnis dapat menghabiskan pasar pemasarannya tanpa mempertimbangkan demografi tertentu yang akan mempengaruhi pendapatannya secara keseluruhan. Ketiga, berfungsi sebagai alat pendukung di beberapa bidang. Pemberi pinjaman juga menggunakan decision tree untuk memprediksi kemungkinan pelanggan gagal membayar pinjaman dengan menerapkan pembuatan model prediktif menggunakan data masa lalu klien. Penggunaan alat pendukung pohon keputusan dapat membantu memberi pinjaman dalam mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan untuk mencegah kerugian. Alat ini juga dapat digunakan dalam riset operasi dalam perencanaan logistik dan manajemen strategis. Mereka dapat membantu dalam menentukan strategis yang tepat yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan. Tips dalam membuat decision tree. Pertimbangan tip berikut untuk membuat decision tree yang efektif. Pertama, kode warna pohon Anda. Beri kode warna pada cabang dan simpul Anda untuk mengidentifikasikan hasil dengan mudah. Misalnya, Anda dapat membuat ide awal Anda menjadi hijau dan simpul kuning, biru, dan ungu untuk membedakan masing-masing. Gunakan skema warna untuk membuatnya menarik secara visual. Kedua, gunakan simbol diagram alur jika Anda membuat decision tree untuk dibagikan dengan tim atau manajer Anda. Simbol diagram alur standar memastikan pohon Anda mulai dipahami oleh banyak pemirsa. Ketiga, buat simbol Anda dengan ukuran yang sama. Saat menggambarkan simbol Anda, cobalah membuatnya dengan ukuran yang sama. Ini akan membantu Anda memberikan nilai yang sama pada masing-masing dan membuat pohon lebih mudah dibaca. Keempat, gunakan template. Ada banyak template online yang dapat Anda gunakan untuk membuat pohon Anda terlihat sederhana. Beberapa juga memiliki fungsi matematika jika Anda menggunakan pohon untuk menangani data dan statistik. Kelima, ketahui kapan kamu menggunakan decision tree. Pohon keputusan bekerja paling baik ketika Anda memiliki tujuan khusus dan perlu melihat hasil untuk setiap pilihan yang dapat Anda buat. Karena sulit untuk menentukan hasil dari ide orisinal, Anda harus menggunakan pohon keputusan saat Anda dapat memprediksi jawabannya dengan aman. Keuntungan menggunakan decision tree. Pertama, mudah dibaca dan ditafsirkan. Salah satu keuntungan dari pohon keputusan adalah outputnya mudah dibaca dan diinterpretasikan, bahkan tanpa memerlukan pengetahuan statistik. Misalnya, ketika menggunakan pohon keputusan untuk menyajikan informasi demografis pada pelanggan, staf departemen pemasaran dapat membaca dan menafsirkan representasi grafik dari data tanpa memerlukan pengetahuan statistik. Data juga dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan penting tentang probabilitas, biaya, dan alternatif untuk berbagai strategis yang dirumuskan oleh Departemen Pemasaran. Kedua, mudah disiapkan dibandingkan dengan teknik keputusan lainnya.
pohon keputusan membutuhkan sedikit usaha untuk persiapan data. Pengguna bagaimanapun perlu memiliki informasi yang siap untuk membuat variabel baru dengan kekuatan untuk memprediksi variabel target. Mereka juga dapat membuat klasifikasi data tanpa harus menghitung perhitungan yang rumit. Untuk situasi yang kompleks, pengguna dapat menggabungkan pohon keputusan dengan metode lain. 3. Lebih sedikit pembersihan data yang diperlukan. Keuntungan lain dari pohon keputusan adalah setelah variabel dibuat, pembersihan data lebih sedikit diperlukan. Kasus nilai yang hilang dan outlier kurang signifikan pada pohon keputusan. Kekurangan decision tree. Pertama, sifat tidak stabil. Salah satu keterbatasan pohon keputusan adalah bahwa mereka sebagian besar tidak stabil dibandingkan dengan prediktor keputusan lainnya. Perubahan kecil pada data dapat menghasilkan perubahan besar dalam struktur pohon keputusan, yang dapat menyampaikan hasil yang berbeda daripada yang akan diperoleh pengguna dalam peristiwa normal. Perubahan hasil yang dihasilkan dapat dikelola oleh algoritma pembelajaran mesin seperti boosting dan bugging. Kedua, kurangnya efektif dalam memprediksi hasil dari variabel kontinu. Selain itu, decision tree kurang efektif dalam membuat prediksi ketika tujuan utamanya adalah untuk memprediksi hasil dari variabel kontinu. Ini karena pohon keputusan cenderung kehilangan informasi saat mengkategorikan variabel ke dalam beberapa kategori. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree atau aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari menggunakan pohon keputusan adalah kemampuan untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks sehingga pembuat keputusan dapat menafsirkan solusi untuk masalah. Di bawah ini ada gambar decision tree. Nama lain dari decision tree adalah chart atau classification and regression tree. Metode ini merupakan kombinasi dari dua spesies pohon klasifikasi dan pohon regresi demi kesederhanaan. Jenis-jenis node decision tree. Yang pertama, akar. Akar merupakan node teratas, tidak ada input pada simpul ini dan tidak ada output atau bisa memiliki output lebih dari satu. Kedua, internal node. Internal node ini merupakan node percabangan, hanya ada satu input dan setidaknya dua output di node ini. Ketiga, daun. Daun merupakan node akhir atau terminal node, hanya ada satu input dan tidak ada output atau simpul akhir pada simpul ini. Tahap pembentukan decision tree. Yang pertama, konstruksi pohon diawali dengan pembentukan akar atau terletak paling atas. Kemudian data dipecah menggunakan atribut yang cocok untuk digunakan sebagai lembar. Kedua, pemaksaan pohon atau tree pruning, yaitu mengidentifikasikan dan membuang cabang yang tidak diperlukan pada pohon yang telah terbentuk. Ini karena pohon keputusan yang dibuat bisa besar sehingga dapat disederhanakan dengan pemaksaan berdasarkan nilai kepercayaan atau level kepercayaan. Penanaman pohon dilakukan selain mengurangi ukuran pohon untuk juga mengurangi tingkat kesalahan prediksi dalam kasus-kasus baru dari hasil pemecahan, split, dan larutan. Ketiga, pembentukan aturan keputusan, yaitu membuat aturan keputusan dari pohon yang telah dibentuk. Aturannya bisa dalam bentuk
if then yang diturunkan dari pohon keputusan dengan menelusuri dari akar ke daun. Untuk setiap node dan cabang, jika ditentukan maka nilai seed dimasukkan. Setelah semua aturan dibuat, aturan dapat disederhanakan atau digabungkan. Pohon keputusan adalah model klasifikasi paling populer karena dapat dengan mudah ditafsirkan oleh manusia. Banyak algoritma dapat digunakan untuk membangun pohon keputusan seperti ID3, C4.5, Chart, dan Guide. Manfaat decision tree. Decision tree juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan menggabungkan eksplorasi data dan pemodelan yang menjadikannya langkah pertama yang sangat baik dalam proses permodelan, bahkan ketika digunakan sebagai model akhir untuk beberapa teknik lainnya. Dalam beberapa aplikasi, akurasi dari sebuah klasifikasi atau prediksi adalah satu-satunya hal yang ditonjolkan dalam metode ini. Misalnya, perusahaan surat langsung membuat model yang akurat untuk memprediksi anggota mana yang berpotensi merespon permintaan terlepas dari bagaimana atau mengapa model itu berfungsi. Kelebihan dari metode ini adalah mampu mengeliminasi perhitungan atau data-data yang kiranya tidak diperlukan, karena sampel yang ada biasanya hanya diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Kelebihan decision tree yang pertama, integrasi yang mudah ke dalam sistem basis data, memiliki akurasi yang baik. Ketiga, dapat menemukan kombinasi data tidak terduga. Keempat, area keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat dibuat lebih sederhana dan lebih spesifik. Kelima, dapat menghilangkan perhitungan yang tidak diperlukan, karena dengan metode ini sampel hanya diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. 6. Dengan pemilihan fitur yang fleksibel dari node internal yang berbeda, fitur yang dipilih membedakan kriteria dari kriteria lain di node yang sama. Decision tree terdiri dari 3 jenis simpul. Yang pertama, simpul keputusan, biasanya diawali oleh kotak. Kedua, simpul peluang, biasanya diawali oleh lingkaran. Yang ketiga, simpul akhir, biasanya diwakili oleh segitiga. Penerapan decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah alat pendukung keputusan yang menggunakan model keputusan yang berbentuk seperti pohon. Pohon keputusan menggambarkan berbagai alternatif yang mungkin untuk mengatasi suatu masalah, dan ada juga faktor-faktor potensial yang dapat memengaruhi alternatif tersebut bersama dengan perkiraan akhirnya ketika suatu alternatif dipilih. Pohon keputusan adalah metode yang dapat digunakan untuk menampilkan algoritma yang hanya berisi pernyataan kontrol bersyarat. Penggunaan decision tree ini umumnya dalam riset operasi, khususnya dalam analisa keputusan. Tujuan menggunakan pohon keputusan adalah untuk mengidentifikasi strategi yang paling mungkin untuk mencapai tujuan dan merupakan alat yang populer dalam pembelajaran mesin. Decision tree merupakan struktur seperti bagan alur di setiap simpul internal mewakili kemungkinan yang ada pada atribut. Masing-masing cabang memiliki hasil dari kemungkinan itu, dan setiap simpul daun memiliki nama kelas atau keputusan dibuat setelah semua atribut telah dihitung. Jalur dari root ke Reef mewakili aturan klasifikasi dalam analisis keputusan.
Decision tree dan diagram yang terkait dengan itu digunakan sebagai alat pendukung keputusan visual dan analitis, di mana akan dihitungnya nilai atau utilitas yang diharapkan dari alternatif yang ada. Kesimpulannya dari pohon keputusan atau decision tree ini adalah kegunaan pohon keputusan yang dapat melihat berbagai macam alternatif keputusan-keputusan yang dapat kita ambil serta mampu menghitungkan nilai-nilai dari faktor yang mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut adalah sangat penting dan berguna, karena membuat kita dapat mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan untuk kita ambil. Pohon keputusan juga dapat digunakan untuk memperhitungkan dan melakukan analisa terhadap resiko-resiko yang mungkin muncul dalam suatu alternatif pemilihan keputusan. Selain itu, pohon keputusan juga dapat dipakai untuk memperhitungkan beberapa nilai suatu informasi tambahan yang mungkin kita perlukan agar kita dapat lebih mampu dalam membuat suatu pilihan keputusan dari suatu alternatif keputusan yang ada. Dengan melihat kegunaan pohon keputusan dan kemampuannya dalam memperhitung berbagai alternatif pemecahan masalah termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi serta nilai resiko dan nilai informasi dalam alternatif keputusan itu, maka jelasnya bahwa pohon keputusan ini dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Demikian hasil presentasi saya. Maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Untuk kalian yang mau daftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, ini infonya. Ayo berdaftar.